Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Fatir Hidayat dengan NIM 2025 32071. Eh, di sini saya akan menyampaikan sebuah eh, saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk presentasi UAS Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu daftar topik yang akan kita bahas. Hari ini yang pertama, presentasi ini saya bagi ke dalam 3 kelompok utama. Topik 1 sampai 4 akan membahas fondasi sistem perusahaan yang mencakup Business Intelligence, Enterprise Resourcing Planning, Knowledge Management System, dan Key Performance Indikator. Lalu topik 5 sampai 7 akan membahas balance, scorecard, supply chain management, dan fenomena bullwhip effect. Terakhir topik 8 sampai 10 akan mengulas Gantt chart, Harris, dan diakhiri dengan studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Yang pertama kita mulai dengan topik pertama, yaitu Business Intelligence atau BI, yang berfokus pada pengumpulan analisis dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Komponen utama dari BI ini meliput 3 hal, yaitu data warehouse, data mining, dan reporting tools. Manfaat utama dari implementasi BI adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data, serta membantu organisasi dalam memahami tren dan pola bisnis secara real time. Kemudian, Enterprise Resourcing Planning, sebuah sistem terintegrasi untuk mengelola seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. ERP ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis penting seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM secara terpadu dan real time. Di dalamnya terdapat modul utama seperti manajemen produksi, rantai pasok, hingga pelaporan yang semuanya saling terhubung secara otomatis di skala global. Beberapa contoh platform ERP populer yang banyak digunakan saat ini adalah SAP, Oracle ERP, Cloud, dan Microsoft Dynamics 365. Kemudian manajemen sistem atau KMS, sebuah sistem pengelolaan pengetahuan dalam organisasi agar dapat diakses dan digunakan ulang. Di sini kita mengenal 2 jenis pengetahuan, yaitu tacit yang berasal dari pengalaman dan intuisi, serta eksplisit yang bentuk dokumen dan prosedur. Siklus KMS ini berjalan melalui tahap capture, store, share, lalu apply. Manfaatnya sangat besar untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi berkelanjutan, kolaborasi tim, serta membantu organisasi menghindari kehilangan pengetahuan saat terjadinya pergantian SDM. Kemudian Key Performance Indicator, yang merupakan metrik pengukuran keberhasilan tujuan organisasi. Metrik terukur ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mencapai tujuan strategisnya, dengan contoh seperti tingkat penjualan, kepuasan pelanggan, waktu penyelesaian tugas, dan tingkat retensi karyawan. Dalam SIM, KPI berperan penting sebagai alat pengawasan kinerja secara real time. Agar efektif, KPI harus bersifat SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kemudian balance scorecard, sebuah kerangka pengukuran kinerja dari 4 perspektif strategis perusahaan. Perspektif pertama adalah keuangan, yang mengukur profitabilitas ROI dan pertumbuhan pendapatan sebagai indikator keberhasilan strategis bisnis. Perspektif kedua dan ketiga adalah pelanggan serta
adalah pelanggan serta proses internal, yang mengukur kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional yang berkaitan erat dengan KPI. Perspektif keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan SDM, inovasi, dan kapabilitas organisasi yang tetap adaptif. Kemudian, supply chain management yang bertugas melakukan koordinasi aktivitas dari pemasok hingga konsumen akhir. ECM ini melibatkan 3 pilar utama. Pertama adalah procurement, yaitu pengadaan bahan baku dari pemasok terpercaya dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu. Kedua ada produksi, yaitu transformasi bahan baku menjadi produk jadi secara efisien untuk mengoptimalkan biaya. Dan ketiga adalah distribusi, yaitu pengiriman produk dari gudang ke pelanggan secara tepat waktu melibatkan manajemen logistik yang efektif. Kemudian ada bullwhip effect, yaitu fenomena bullwhip effect yang menggambarkan fluktuasi permintaan dalam rantai pasok. Fenomena ketidakstabilan ini membuat pesanan semakin diperbesar dan berfluktuasi, sering semakinnya jauh posisi dari konsumen akhir. Penyebab utamanya adalah informasi yang tidak akurat, order batching, dan lead time yang panjang. Dampak negatifnya bisa meningkatkan biaya persediaan atau menyebabkan ketidakpastian stok. Solusinya adalah dengan berbagi informasi secara real time, menggunakan sistem SCM terintegrasi, dan melakukan peramalan permintaan secara akurat. Kemudian ada Gantt chart. Gantt chart ini sebagai alat manajemen proyek untuk penjadwalan. Diagram batang ini menunjukkan jadwal aktivitas proyek secara visual, yang sangat bermanfaat untuk memudahkan perencanaan, monitoring progres, dan pengelolaan sumber daya. Dalam proyek SIM, Gantt chart digunakan untuk mengatur tahapan implementasi sistem secara struktur melalui komponen utama seperti daftar aktivitas, timeline, durasi, dan milestone agar tim bisa memantau ketepatan waktu. Kemudian ada Human Resource Information System atau HRIS. Topik ini adalah sistem informasi untuk pengelolaan sumber daya manusia secara terpusat. HRIS mengelola data karyawan dan seluruh proses HR mulai dari rekrutmen hingga penggajian dan pelatihan. Fungsi utamanya mencakup rekrutmen, manajemen absensi, pemrosesan penggajian otomatis, serta pengembangan SDM. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisien administrasi HR, mengurangi kesalahan manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, topik terakhir adalah integrasi sistem informasi manajemen, yang membahas penerapan integrasi antara ERP, BI, dan HRIS dalam operasional perusahaan. Melalui integrasi ini, dapat data real-time tersedia di seluruh divisi sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efisiensi proses bisnis meningkat meskipun memiliki tantangan seperti resistensi, penggunaan biaya yang tinggi, dan migrasi data. Hal ini bisa diatasi dengan solusi pelatihan SDM, tahapan implementasi, dan dukungan vendor profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk presentasi saya ini. Apabila mungkin demikian yang saya sampaikan untuk ujian saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.